Salam Elohim, Mejuah-juah, Jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya Jemaat GBKP Rungun Surabaya dan Permata GBKP Rungun Surabaya dimanapun berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan terus menjaga dan melindungi kita. Meskipun lebih kurang sudah 3 minggu ini, kita harus berdiam dan melakukan banyak aktivitas hanya di rumah saja. Ini dalam rangka mendukung pemerintah kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19, dan pemerintah menyarankan kita untuk melakukan aktivitas dalam rumah atau mengurangi kegiatan di luar rumah dengan istilah social distancing atau physical distancing. Maka mari kita dukung himbauan pemerintah itu dengan tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Dan hal ini juga dilakukan oleh gereja kita GBKP dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kita sudah 2 minggu dan hampir 3 minggu ini tidak melakukan aktivitas persekutuan secara bersama-sama, melainkan dipindahkan ibadahnya di keluarga atau di rumah masing-masing. Tentu ini membuat kerinduan kita untuk menyapa, bertemu, beribadah bersama sudah semakin memuncak. Maka melalui media ini kita dipertemukan kembali, muro ate tedeh, sekaligus media ini dipakai Tuhan untuk menguatkan kita melalui firman Tuhan. Maka kami pada saat ini memberikan penguatan kepada kita melalui firman Tuhan yang kami ambil melalui kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 121 ini disebut dengan Mazmur ziarah atau nyanyian ziarah, di mana umat Tuhan, bangsa Israel itu punya rasa, punya keinginan untuk terus dan selalu berada di dekat dan bersama dengan Tuhan. Hal ini bisa kita lihat dari banyak mazmur yang dituliskan bagi kita. Contohnya dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 dikatakan bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Atau dalam Mazmur pasal 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Mazmur 84 ayat 11 mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Di samping itu, selain rasa rindu untuk terus dekat dan berada di rumah Tuhan, bangsa Israel juga diberikan sebuah kewajiban minimal 3 kali setahun harus datang ke rumah Tuhan di Yerusalem, tepatnya di Bukit Sion. Karena di sanalah Bait Allah dibangun dan ditempatkannya lambang kehadiran Tuhan, yaitu 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat. 3 kali setahun minimal umat Tuhan harus ziarah, harus beribadah ke Yerusalem. Ketiga kewajiban itu antara lain adalah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Hari Raya Paskah orang Yahudi. Yang kedua, Hari Raya Menuai atau Hari Raya 7 Minggu. Dan yang ketiga adalah Hari Raya Pengumpulan Hasil Panen yang disebut juga dengan istilah Hari Raya Pondok Daun. Dalam ketiga ibadah yang dilakukan umat Israel ini, mereka melakukan sebuah perjalanan yang cukup berat. Karena umat Tuhan bukan hanya tinggal di sekitaran Yerusalem, tapi mereka juga tinggal di tempat-tempat yang jauh, sampai ke daerah Mesir dan lain sebagainya. Mungkin mereka berjalan harus melewati tantangan medan dan geografis yang berat, alam yang berat, hewan buas, jarak tempuh yang jauh. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Salah satu tantangan atau persoalan dalam perjalanan itu adalah ketika mereka juga harus membawa korban bakarannya atau korban persembahannya ke rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka harus bawa hasil panennya, mereka harus bawa korban bakarannya, mungkin domba yang tak bercacat atau lembu. Dan tentu ini menjadi sebuah beban selain jauhnya jarak dan geografis yang cukup berat. Tapi harapan mereka untuk bertemu dengan Tuhan tidak menghalangi beratnya perjalanan untuk datang ke Bait Allah ini. Dalam nyanyian ziarah ini kita lihat bagaimana posisi umat Tuhan harus menaiki satu bukit yang namanya Sion. Dari Yerusalem naik lagi ke gunung atau bukit Sion. Dan namanya naik bukit tentu harus berjalan, harus menaiki sebuah perjalanan yang sedikit lebih berat lagi. Dengan beban membawa korban-korban persembahan dan bakaran itu. Tapi dengan semangatnya mereka terus bernyanyi, mereka terus puji Tuhan. Sampai pada perhentian-perhentian tertentu mereka terus bernyanyi. Dan Mazmur 121 ini adalah sebuah perhentian ketika mereka mau mencapai puncak Sion atau tempat di mana mereka akan bertemu dengan Tuhan di Bait Allahnya. Dalam perhentiannya pemazmur mengatakan, peziarah-peziarah ini melihat sekelilingnya, menatap gunung-gunung di sekeliling Yerusalem. Dan di sana
mereka bertanya, "Dari manakah datangnya pertolonganku?" Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, gunung-gunung ini adalah melambangkan banyaknya masalah-masalah dalam hidup kita. Gunung-gunung ini adalah melambangkan banyaknya persoalan-persoalan dalam hidup kita. Ketika umat Tuhan naik ke Gunung Sion, mereka pasti punya banyak persoalan. Mereka punya banyak kekhawatiran dalam hidupnya, khususnya untuk mencapai Yerusalem, Gunung Sion itu sendiri. Dalam perjalanan yang jauh, berhari-hari mereka berjalan dan menempuh jarak yang jauh. Dan di tengah perjalanan, mereka juga diancam oleh ketakutan adanya perampok, penyamun, begal yang mungkin bisa merampok harta milik mereka dan persembahan-persembahannya. Tapi ketika mereka sampai dan menjelang Gunung Sion, mereka berefleksi bahwa gunung-gunung ketakutan itu telah mereka lewati, dan penolong yang sesungguhnya ternyata adalah satu sosok yang mau mereka temui itu sendiri, yaitu Tuhan Pencipta langit dan bumi. Harapan mereka akan pertolongan itu bukan datang dari kekuatannya sendiri. Harapan akan pertolongan itu bukan datang dari banyaknya hartanya atau kepintarannya, tapi harapan pertolongan itu adalah dari Tuhan Allah. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita, tentu kita juga tidak terlepas dari banyaknya dan besarnya gunung-gunung masalah hidup kita. Gunung-gunung persoalan hidup kita. Setiap pribadi kita pada saat ini mungkin punya gunung yang besar mengenai persoalan dan masalah hidup kita. Ditambah beberapa bulan, beberapa minggu terakhir ini, kita setiap hari diperdengarkan, melihat bagaimana situasi dan daerah, bangsa, kota kita Surabaya yang terus diberikan berita dan pemberitaan tentang bahaya dari sebuah wabah virus yang namanya virus COVID-19 atau Corona. Wabah ini menjadikan gunung ketakutan kita semakin besar. Gunung-gunung kekhawatiran kita semakin besar. Ditambah lagi banyaknya gunung-gunung persoalan kita lainnya. Sebagai istri, mungkin punya banyak persoalan menjadi seorang ibu yang baik. Sebagai seorang bapak, bagaimana menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab. Ditambah persoalan-persoalan ekonomi, pekerjaan yang tidak jelas dan menentu, efek corona, permata juga dibuat menjadi bingung, yang seharusnya sudah diwisuda secara sepihak dan tiba-tiba pihak kampus membatalkan acara wisuda itu. Dan banyak lagi persoalan-persoalan kita. Dan besar lagi gunung-gunung persoalan yang mungkin di depan kita. Tapi satu hal yang pasti, pertolongan itu tidak berada jauh dari kita. Pertolongan itu bukan ada di balik gunung batu persoalan kita, tapi pertolongan kita ada di dekat kita. Dia selalu bersama kita. Dialah Immanuel, Tuhan beserta kita.
yang senantiasa menjadi gunung batu kita untuk melindungi kita dari setiap gunung batu persoalan kita. Maka marilah kita menyerahkan semua persoalan hidup kita, sebesar apapun gunung persoalan kita, sekokoh apapun dan sedahsyat apapun besarnya gunung kekhawatiran kita, pengharapan kita bahwa Tuhanlah pertolongan dan penolong satu-satunya. Tidak ada lagi penolong yang lain. Bukan kekuatanku, bukan gagahku, bukan manusia yang akan menolongku, bukan kehebatanku yang akan menolongku, tapi Allahku yang dahsyat dan Allahku yang besar. Dialah yang akan menjaga aku. Dialah yang akan menjaga Israel, mulai dari keluaran sampai masuknya. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita dalam setiap persoalan dan tantangan kehidupan kita. Maka marilah datanglah kepada gunung batu kita, yaitu Yesus Kristus, Allah kita yang terus memanggil kita setiap saat dengan kelembutannya. Marilah engkau yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ini adalah panggilan Tuhan bagi kita semua yang mempunyai gunung batu persoalan yang besar. Datang ke hadirat Tuhan dan serahkan segala kekhawatiranmu, maka kita akan diselamatkan dan aman dalam dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan senantiasa melindungi kita.